saja. Coba-coba kita renungkan sendiri. 12 hari kita puasa ini sudah sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan kita? Adakah perubahan? Adakah sesuatu yang lain? Tentu maksudnya adalah yang positif. Sudah 12 hari ini kita melakukan ibadah yang cukup berat, menahan nafsu minum, makan, syahwat. Ada yang mau ajak kita bertengkar, kita tahan emosi. Itu yang kita lakukan sudah berhari-hari ini. Lalu apa dampaknya sejauh ini? Ibu bapak, kalau kita renungkan atau kita menganggap bahwa rasanya belum ada ya. Baiklah, saya coba ajak kita dalam satu simulasi. Kalau kita keluar dari rumah, biasanya kita keluar kalau ke kantor itu jam 7.30. Apakah jam 7.30 ini kita konsisten atau malah lebih cepat dari biasanya? Atau semakin ya katakanlah, puasa ini mungkin nanti jam 8. Ingat, puasa ini tentu mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan ketelitian. Begitu tuntunannya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa, kata Rasulullah, dengan keimanan dan ketelitian, ketulusan, kesabaran, Allah akan berikan pujian. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sifat teliti, sifat disiplin ini adalah salah satu kurikulum pelajaran yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Semakin disiplinkah kita? Adik-adik kalau ke kampus, ke sekolah, tiba di jalan raya, apa kita biasanya sehari-hari kalau pas kita mau ngebut saja, klaksonnya dibunyikan malah makin besar, knalpotnya, lampu merah. Ya, kita manusiawi ya, kadang-kadang karena kebutuhan kita ingin cepat, belum begitu hijau, masih kuning, kita sudah terobos. Ingat, puasa ini siam artinya menahan, tahan nafsu. Meskipun dari sisi syariat itu nafsu minum, makan, syahwat, nafsu, emosi, amarah, sifat buru-buru, nafsu kurang tenang. Nah, ini sudah 12 hari ini. Tapi kalau sampai di lampu merah kita masih ingin buru-buru, atau tiba di sebuah tempat karena hajat kita parkir sembarangan, apa masih begitu? Kita tidak pernah berpikir bahwa kalau saya parkir sembarangan, berhenti sembarangan, cukup banyak yang terganggu, bikin macet. Puasa ini jangan sampai sia-sia. Untuk apa 12 hari ini kita lakukan itu, tahan diri itu? Apakah untuk sekedar menahan minum, makan, syahwat saja? Lah itu yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang puasa tidak ada didapat kecuali lapar dan haus. Lalu untuk apa puasa? Sekarang hari ke-12. Hari di mana puasa mengajarkan kita untuk
mensyukuri nikmat-nikmat Allah, karena rezeki karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini nanti atau di bulan Ramadan ini akan ada namanya pembersihan karunia rezeki harta itu, termasuk diri kita, namanya zakat. Apakah kita sekarang sudah mulai meniatkan atau sudah berzakat dan ingin berzakat terus? Karena itu kurikulum puasa juga begitu. Tadi panitia mengatakan, ibu-ibu terima kasih sudah membawa takjil. Untuk apa itu kita bawa tiap hari? Apa sekedar untuk supaya kewajibanku sudah dilaksanakan? Lalu apa dampaknya bagi kehidupan kita selanjutnya? Bahaya itu kalau hanya seperti itu, karena budaya kita menyiapkan takjil, memberi makan, karena dalam Al-Quran memang begitu sebutannya. Di samping memberi makan itu adalah bagian dari syariat bagi orang yang tidak mampu puasa. Ayatnya cukup menarik itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, atau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang sakit dalam perjalanan, berat melaksanakan puasa karena sudah sepuh, karena sakit, lemes, boleh ganti puasanya di hari yang lain atau membayar fidyah, memberi makan untuk orang miskin, satu orang atau lebih. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau mau lebih dari satu orang miskin, itu lebih baik. Dan ayat ini dilanjutkan dengan, ibu, bapak, wa antasumu khairul lakum. Ya, tadi disebutkan kalau dalam perjalanan musafir, sakit atau berat melaksanakan, ada opsi bisa diganti. Tapi kenapa di sini disebutkan wa antasumu khairul lakum? Kalau kamu puasa itu lebih baik. Jadi yang di atas tadi bagaimana? Apa harus dipaksa puasa? Tidak, sama kedudukannya. Kalau memang sakit jangan paksa puasa. Pahalanya adalah pahala mengganti di hari yang lain atau memberi makan. Tapi kalau puasa itu lebih baik. Cuman kata Allah, in kuntum ta'lamun, kalau kamu punya pengetahuan tentang itu. Jadi butuh ilmu. Mengapa harus kita pilih puasa di situ? Ada ilmunya. Ta'lamun itu artinya kalau kamu ketahui, kalau kamu mengkaji, meneliti. Kita sekarang ini sudah banyak membaca tulisan penelitian, analisis tentang efek puasa terhadap kesehatan, terhadap jantung, terhadap otak, terhadap paru-paru, pokoknya terhadap kesehatan sangat positif. Kemarin saya di tempat saya tinggal, saya mendapatkan testimoni langsung dari tetangga saya. Dia sakit MAH sudah cukup lama dan sangat tersiksa. Tetapi puasa berjalan 4 hari dengan buka kurma, madu, dan mengkonsumsi makanan-makanan seperti syariat itu, ada serat, ada ini, tidak berlebihan. Beliau mengatakan hari ke-5, ke-6 sampai sekarang, beliau sebut sendiri, MAH-nya sudah normal. Saya katakan kepada beliau, Pak, kalau kita membuka kembali tuntunan puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Tetapi in kuntum ta'lamun, kalau kamu punya ilmu yang cukup, harus ilmunya ini. Bukan puasa
Buka puasa langsung dengan ada jalangkote, ada di situ coto, ada di situ palu butung, palu basah, palu-palu, makan semua. Sahur dipaksa bangun sahur. Begitu sahur minum lagi es campur, teh. Wah. Tidak ada ilmunya ini puasa seperti ini. Ada ilmunya puasa ini, ada tuntunannya, ada syariatnya. Itu aktivitasnya. Belum pesan, spirit, semangatnya apa? Semangatnya adalah pertama, agar kita memiliki badan yang sehat, jiwa yang sehat. Terutama rohani ini saat jiwa dibarengi dengan jasmani yang lemas, perut lapar, kerongkongan haus, tidak ada suplai makanan, efeknya jantung agak istirahat, saraf diistirahatkan, kan lemas tuh ceritanya. Nanti buka puasa kita minum yang hangat, kurma diaktifkan kembali, dibantu oleh sahur diaktifkan. Ini menarik ini kalau kita merekonstruksi, menyusun tahapan puasa ini. Asal jangan tadi itu masuk pisang goreng, masuk ubi goreng, masuk coto, tidak itu. Istirahatkan denyut nadi jantung, istirahatkan saraf, istirahatkan otak berpikir. Karena apa? Dengan cara ini orang baru bisa, ya katakanlah jangan banyak bicara. Bukan berarti itu karena puasa, tidak, memang dipaksa supaya jangan terlalu banyak bicara, apalagi kalau tidak ada gunanya. Kalau ustadz boleh karena disuruh bicara. Tapi sebetulnya puasa itu seperti Siti Maryam dulu itu disuruh puasa bicara, karena dianggap kaum Maryam, kenapa kau melahirkan anak tidak ada bapaknya? Kemarin kita tidak dengar kamu tuh menikah, tapi tiba-tiba lahir anak begini. Allah katakan, beri wahyu kepada Maryam, sampaikan kepada mereka, kamu lagi puasa bicara. Kalau mau tanya sama anak ini. Jadi puasa itu betul kata Allah juga, pasti betul ya, karena Allah bilang kan, kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum, bahwa ini puasa sudah ada di zaman dulu. Ya, ibunya Nabi Isa sudah puasa, tapi puasanya adalah puasa bicara. Ya, hemat bicara, hemat ini. Akhirnya apa? Ya, semua saraf ini diistirahatkan, dia tentu mengalami refreshment, mengalami penyegaran, mengalami updating dengan harapan dia akan segar kembali. Nah, dengan situasi seperti itu, maka jasmani yang tadi disuruh istirahat kemudian bisa memperoleh energi baru, tentu saja secara rohani ini kan kalau orang lemas tentu dia tidak bisa bekerja dengan baik. Iman rohani itu hanya bisa bekerja apabila memiliki sokongan, dukungan fisik yang baik. Bagaimana orang pergi sholat kalau kita tidak cukup supply, tidak cukup aktivitas untuk mendukung rohani bisa bekerja. Iman bisa bekerja karena latihan siang hari, tahan minum karena Allah, makan ditahan karena Allah, syahwat ditahan karena Allah, diajak bertengkar karena Allah, tahan puasa. Ditambah dengan tadarus. Ya jelas ini kalau tadarus pasti kita sudah seperti dekat dengan Allah. Zikir karena Allah. Di malam hari tarawih. Nah, itu lebih lagi aktivitas yang sangat rohani sifatnya. Zikir lagi, sholat lail. Semua aktivitas itu berorientasi, berujung pada, kalau kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Begitu idealnya. Berarti seharian ini kita menjalankan satu aktivitas puasa untuk menuju Allah
Dan akhirnya ruhani, iman, spiritualitas kita semakin tajam dengan latihan melemahkan jasmani kita. Dilaparkan, dihauskan, ditahan, lemas jasmani, tapi rohani semakin kuat. Jadi pada intinya puasa ini iman. Tapi tidak cukup iman yang terakhir. Puasa yang dalam rangka memperkuat antena sinyal iman ini, tapi harus dilengkapi dengan satu hal lagi yang namanya amal. Amal. Nah, kenapa? Karena ini tadi zakat. Zakat ini dimensinya amal. Dimensinya adalah komitmen. Dimensinya adalah tidak cukup itu kita hanya beraktivitas menuju, mendekat, mencari Allah. Karena Allah itu adalah pemberi. Allah itu kita sebut dalam bacaan-bacaan kita setiap saat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Siapa itu Allah? Rabbul alamin. Tuhan alam semesta. Kalau Tuhan alam semesta, berarti ya kita ini sama dengan isi alam ini. Allah memberi apa-apa yang dibutuhkan oleh kita manusia. Alhamdulillah. Juga yang dibutuhkan oleh isi alam yang lain. Oleh makhluk alam, makhluk Allah yang lain. Berarti puasa ini mengajarkan kita untuk memiliki sifat memberi, sifat berbagi. Nah, untungnya ada zakat ini. Tapi itu simbol sebetulnya. Itu hanya instrumen, alat. Agar Tuhan yang kita dekati ini adalah Tuhan yang kemudian memberikan kita sifat yang sama, yaitu memberi. Zakat itu memberi. Memberi kepada siapa? Al-Quran surat At-Taubah itu 7 golongan. Orang fakir, orang miskin, mu'allaf, amil zakat, musafir. Mereka adalah orang-orang yang di saat kita puasa, kita rasakan situasi mereka, para musafir, anak-anak kita, adik-adik kita yang lagi sekolah, lagi kuliah, butuh biaya, orang yang lagi punya utang. Kita merenungi semua keadaan tetangga, saudara kita yang seperti itu, ya kita cobalah berbagi, kita bantu. Ya, walaupun bantuan kita tidak banyak, 2,5 kilogram kalau zakat fitrah, 2,5% kalau zakat harta. Tidak banyak, tetapi pesannya adalah bulan Ramadan ini percobaan. Nanti bulan-bulan seterusnya kita harus praktekkan itu. Maka takwa itu adalah hasil dari penjumlahan iman dan amal itu. Iman kuat, amal yang luas, lahirlah takwa. Nah, Ibu Bapak, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Apakah puasa ini sudah memberikan perubahan, pengaruh, atau sudah lain-lain dalam pikiran diri kita? Jawabannya itu. Apakah iman ini sudah terbawa ketika kita di lampu merah, di kantor, ada orang mau ajak kita gosip, bertengkar, saya puasa. Alhamdulillah, sudah kuat iman. Bawa iman itu. Kemudian amal, begitu ada lihat saudara-saudara kita, tergerak hati kita. Alhamdulillah, 12 puasa ini sudah beri dampak. Mudah-mudahan sampai hari terakhir kita akan menjadi orang-orang yang nafsunya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, mari kembali kepadaku, radiyatan mardiyah, dengan tulus, dan aku juga reda kepadamu, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke hamba-hambaku, hamba yang tadi itu iman, amal, takwa. Wadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Mudah-mudahan puasa ke depan ini kita masih bisa perbaiki diri, kita tingkatkan kualitasnya untuk memperoleh nafsu yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.